Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ba'du. Jamaah yang Allah muliakan, kita sedang berjalan di atas sebuah jalan kehidupan, menyusuri waktu demi waktu, tertoreh berbagai kisah dalam lembaran kita. Ada canda, tawa, tangis, dan air mata mengisi di antara lapisan cerita. Kisah pilu hingga heroik mungkin pernah mewarnai hari-hari ini. Berbagai ujian datang menguji ketegaran dan keteguhan keimanan. Maka sekencang apapun kita berlari dan bersembunyi, ujian akan tetap tiba di satu titik yang kita tak pernah tahu itu sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jalan kita memang bermacam-macam bentuknya sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ada kalanya jalan kita datar dan mulus, namun tak jarang pula jalan kita berkelok, berkerikil, bahkan berduri. Maka yang perlu kita pahami adalah yang pertama, ujian pasti akan datang. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan kembali. Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah adalah Allah akan menguji setiap manusia dengan musibah dan juga nikmat. Untuk apa? Untuk melihat siapakah di antara hambanya yang bersyukur dan siapa di antara hambanya yang kufur. Siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa Allah akan menguji dengan ujian kebaikan dan keburukan, kesempitan dan kelapangan, kesehatan dan rasa sakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan, dan lain sebagainya. Maka saat jalan kita mulus, bukan berarti kita tidak diuji. Kemudahan yang kita rasakan saat ini juga merupakan ujian. Apakah di saat jalan kita tanpa duri, kita masih mengingat Allah Ta'ala? Apakah kita memanfaatkan kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala untuk ketaatan, atau malah menggunakannya di hal yang sebaliknya untuk kemaksiatan? Begitu pula saat jalan kita berkelok dan banyak rintangan yang kita hadapi. Apakah kita akan bersabar? Mampukah kita ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akankah kita memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat? Apakah kita lantas bersimpuh dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita malah berputus asa dan berprasangka buruk kepadanya? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya jalan tanpa hambatan itu bukanlah tolak ukur keberhasilan seorang hamba menjalani kehidupannya, bukan pula parameter kebahagiaan dalam kamus kehidupan. Lihatlah betapa terjal dan curamnya jalan yang harus dilalui oleh para nabi dan rasul. Namun mereka pula lah orang-orang yang paling berbahagia. Jadi beban yang sedang kita pikul saat ini bukanlah alasan bagi kita untuk seolah menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah yang wajib kita pahami, orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat semakin hari mungkin beban terasa semakin berat, pikiran terasa semakin penat, hujan kesedihan semakin lebat, dan jiwa terasa semakin terikat kuat. Apakah saatnya kita bertekuk lutut dengan ini semua? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena Allah Ta'ala telah berjanji kepada kita di dalam surat At-Talaq, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberinya rezeki
dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan semua urusannya. Maka selama seseorang istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah pasti akan memberinya jalan keluar. Syekh As-Sa'di juga menjelaskan bahwa Allah akan membalas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengutamakan keridhaan Allah dalam semua keadaan di dalam kehidupannya. Dan Allah Ta'ala juga akan memberikan kelapangan dan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesempitan. Dan sebaliknya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijatuhkan ke dalam kesempitan yang penuh dengan kesengsaraan. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jalan buntu dalam setiap permasalahan. Pertanyaannya adalah, apakah benar ada jalan buntu? Jawabannya tentu tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Maka adakah perkataan yang lebih benar dibandingkan perkataan Zat yang maha mulia yang telah menciptakan alam semesta? Tentu tidak ada. Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu termasuk ujian yang kita dapatkan. Maka dialah pula yang paling tahu apa yang bagaimana jalan keluarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita boleh bersedih, tapi janganlah kita berlarut-larut di dalam kesedihan tersebut. Bisa jadi kita merasa masalah kita ini sangat berat, tapi ingatlah bahwa ujian terberat adalah ujian yang dihadapi para nabi dan rasul. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat pula ujiannya. Maka apakah para nabi dan rasul itu tidak bersedih? Tentu tidak perlu ditanyakan lagi teman-teman sekalian, karena kita ingat betul bagaimana sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditentang dan disakiti oleh kaum musyrikin di saat hatinya pilu meninggalnya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Pun dengan kisah sedih yang pernah dialami Nabi dan Rasul sebelumnya, sebagai pelipur lara pula kita juga harus senantiasa ingat bahwa bersabar itu tanpa batas. Maka disinilah saat yang tepat bagi kita untuk mengamalkan ibadah ini. Allah Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dan kita juga harus senantiasa ingat hadirin, bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi saat ini, suatu saat nanti yakin ujian itu akan berlalu. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tetaplah bersemangat menjalani kehidupan ini, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, wahai hamba Allah, ya ibadullah, ketahuilah sesungguhnya kalian hanya beramal pada hari-hari yang pendek untuk hari-hari yang panjang. Kalian hanya beramal di negeri yang akan lenyap dan sirna untuk negeri yang menjadi tempat tinggal yang abadi, di negeri penderitaan dan kesedihan untuk negeri kenikmatan dan keabadian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah memberikan taufik dan petunjuk kepada kita semua. Semoga sholawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin.